Selamat siang, Kak. Siang. Oke, saya Sarah, petugas seleksi donor hari ini. Bisakah saya meminjam identitas Kakak? Ya, sebentar. Baik, akan saya cek dulu ya, Kak, formulirnya. Oke, boleh sebutkan nama dan umurnya, Kak? Nama saya Nadia, umur saya 18 tahun, Kak. Baik, hari ini apakah jadi pertama kalinya donor, Kak? Iya, sebenarnya saya cuma ikut teman hari ini. Oh, begitu ya, Kak. Tidak apa-apa, Kak. Nanti saya akan menjelaskan beberapa step-step yang akan Kakak lakukan sebelum melakukan donor. Sebelum donor, saya akan melakukan wawancara kesehatan terlebih dahulu, Kak, untuk memastikan donor darah aman apa tidak untuk Kakak. Dan sekarang kondisi Kakak gimana ya, Kak? Apakah merasa demam atau flu? Sejauh ini sehat sih, Kak. Cuman agak takut karena baru pertama kali donor. Oh iya, Kak. Apakah takutnya itu karena takut jarum, Kak? Iya, Kak. Tadi waktu lihat kantong darah sama jaringnya langsung deg-degan. Baik, Kak. Sampai dulu ya. Banyak pendonor pertama yang juga merasa seperti itu, Kak. Oke, kita lanjutkan ya, Kak. Sebelumnya, apakah ada riwayat penyakit seperti diabetes atau hipertensi, Kak? Nggak ada, Kak. Oh, nggak ada. Dan untuk terakhir minum obat, apakah? Saya nggak minum obat apa-apa, Kak. Iya, oke. Sebelum donor, apakah sudah makan, Kak? Dan jam berapa? Sudah tadi makan nasi. Oh iya, jam berapa ya, Kak? Sekitar jam 7, Kak. Oke. Tidurnya cukup tadi malam, Kak? Iya, cukup. Iya. Oke. Pada tahap wawancara, petugas melakukan anamnesis dengan sopan dan sistematis. Petugas menggali identitas, riwayat kesehatan, konsumsi obat, pola makan, hingga kondisi umum calon pendonor. Selain itu, petugas juga membangun komunikasi terapeutik untuk mengurangi kecemasan pada calon pendonor yang pertama kali melakukan donor darah. Oke, selanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan ya, Kak. Saya cek tekanan darah dulu ya, Kak. Baik, hasil tekanan darah Kakak 110/70 ya, Kak, dan denyut nadi 88 kali per menit. Masih dalam batas normal ya, Kak. Tapi jantung saya rasanya cepet banget, Kak. Iya, benar banget. Itu karena Kakak sedang cemas. Coba tarik nafas pelan dulu ya, Kak. Bagus, tidak usah fokus ke jarumnya terlebih dahulu ya, Kak. Iya, Kak, saya takut pingsan. Tenang, Kak, nanti selama proses donor akan kami pantau terlebih dahulu. Pada tahap pemeriksaan tanda-tanda vital, petugas memeriksa tekanan darah dan denyut nadi sesuai dengan prosedur. Selain itu, petugas juga mampu mengenali tanda-tanda kecemasan pada pendonor seperti wajah pucat, tangan gemetar, dan nafas yang tidak beraturan. Baik, kita lanjut ya, Kak. Saya akan memeriksa HB dan suhu Kakak. Baik, suhu tubuh Kakak 36,5 derajat Celcius ya, Kak. Dan selanjutnya saya cek hemoglobin ya, Kak. Baik, hasilnya 13,5. Hasil semua normal ya, Kak. Hemoglobin itu apa, Kak? Oh iya, hemoglobin itu memastikan kadar darah Kakak cukup. Kalau lebih terlalu rendah, biasanya donor tidak dianjurkan, Kak, karena bisa menyebabkan tubuh lemas setelah donor. Oh gitu ya, Kak. Petugas memberikan edukasi sederhana mengenai pemeriksaan hemoglobin, sehingga calon pendonor mengetahui alasan dilakukannya pemeriksaan sebelum melakukan donor darah. Kak, jarum donor ternyata besar ya? Iya, Kak, karena nanti digunakan untuk pengambilan darah donor. Tapi prosesnya nanti cepat dan aman kok. Aduh, Kak, saya jadi takut lagi.
Gak apa-apa kak, nanti saat donor jangan lihat alatnya ya kak. Saya takut pingsan, Kak. Gak apa-apa, nanti saat donor kondisi kakak akan dipantau terus. Kalau merasa pusing atau tidak nyaman, langsung bilang ya kak. Iya, Kak. Sekarang coba tarik nafas pelan lagi agar lebih rileks. Petugas menunjukkan kemampuan komunikasi terapeutik dengan memberikan dukungan emosional, menenangkan calon pendonor, dan tidak memberikan tekanan agar donor darah tetap dapat dilakukan. Baik, dari hasil wawancara dan pemeriksaan kita, nah tadi kondisi kakak sehat, tekanan darah normal, suhu tubuh normal, dan hemoglobin memenuhi syarat ya kak. Berarti saya boleh donor ya, Kak? Iya tentu, kakak dinyatakan lolos seleksi donor darah dan bisa melanjutkan ke proses pengambilan darah selanjutnya. Walaupun saya tadi takut banget. Iya kak, takut saat pertama donor itu wajar kok. Yang penting sekarang kakak sudah lebih tenang. Iya, Kak. Saya jadi sedikit lega setelah dijelaskan. Nanti saat pengambilan darah, ingat ya kak, jangan lihat jalurnya supaya tidak makin tegang. Siap, Kak. Setelah donor, nanti juga jangan lupa banyak minum dan istirahat yang cukup ya kak. Baik, Kak. Terima kasih. Sama-sama kak. Pada simulasi ini, petugas berhasil melakukan komunikasi terapeutik dengan baik, sehingga kecemasan calon pendonor dapat berkurang. Setelah dilakukan wawancara dan pemeriksaan sesuai prosedur, serta kondisi calon pendonor memenuhi syarat donor, calon pendonor dinyatakan lolos dan dapat melanjutkan proses donor darah.